Selamat siang, Bapak dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Niluh Putu Eva Damayanti dengan NIM 230050200. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis saya terhadap sebuah bisnis restoran yang berbasis plant-based. Analisis ini mencakup tiga hal, yaitu analisis BMC atau Business Model Canvas, analisis SWOT, dan analisis Porter 5 Fortress. Tujuan utama dari analisis ini adalah untuk memahami bagaimana strategis bisnis dapat dikembangkan secara efektif dalam industri restoran plant-based yang sedang berkembang pesat saat ini. Yang pertama yang saya akan bahas yaitu konsep bisnis restoran plant-based. Restoran plant-based adalah bisnis kuliner yang menawarkan makanan dan minuman berbahan dasar tumbuhan tanpa menggunakan produk hewani. Konsep ini menonjolkan aspek kesehatan, keberlanjutan lingkungan, dan inovasi menu untuk memenuhi kebutuhan konsumen yang semakin sadar akan pola makan sehat dan ramah lingkungan. Latar belakang bisnis ini didorong oleh kesadaran masyarakat akan pentingnya pola makan sehat dan dampak lingkungan dari konsumsi produk hewani. Restoran plant-based menawarkan alternatif makanan yang tidak hanya sehat dan bergizi, tetapi juga inovatif dengan menggunakan bahan-bahan seperti protein nabati, susu nabati, dan sayuran organik. Selain itu, bisnis ini juga mengisi ruang khusus pasar yang terus berkembang di industri kuliner dengan target pasar meliputi vegetarian, vegan, dan konsumen yang ingin mencoba gaya hidup plant-based tanpa harus sepenuhnya meninggalkan makanan konvensional. Dalam menjalankan restoran plant-based, penting untuk menyusun rencana bisnis yang matang mulai dari riset pasar untuk memahami kebutuhan dan kebiasaan konsumen, memilih lokasi yang strategis, hingga mengelola sumber bahan baku berkualitas dari pemasok yang terpercaya. Selain itu, menu yang ditawarkan harus menarik dan variatif, dengan kombinasi rasa yang menggugah selera serta penyajian yang menarik untuk meningkatkan pengalaman pelanggan. Untuk mendukung operasional yang efisien dan berdaya saing, restoran plant-based menggunakan berbagai teknologi modern. Yang pertama adalah teknologi pengolahan makanan, menggunakan peralatan dapur modern untuk memastikan kualitas dan konsistensi produk, serta memungkinkan inovasi menu berbasis bahan nabati. Yang kedua ada sistem pemesanan online. Restoran memanfaatkan website dan aplikasi pihak ketiga seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food untuk memperluas akses pelanggan dan meningkatkan penjualan. Yang ketiga ada sistem point of sale atau POS modern untuk pencatatan transaksi, manajemen inventaris, bahan baku, pengelolaan data pelanggan, dan laporan keuangan secara real time. POS yang terintegrasi membantu efisiensi operasional restoran. Yang keempat ada sistem manajemen rantai pemasok atau supply chain management. Teknologi untuk memantau stok bahan baku organik dan memastikan ketersediaan bahan segar secara konsisten dari distributor. Yang kelima ada pengelolaan limbah dan daur ulang. Bermitra dengan pihak ketiga untuk pengelolaan sampah dan penggunaan kemasan biodegradable pendukung citra ramah lingkungan. Yang keenam ada pemasaran digital, aktif memanfaatkan media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk promosi, edukasi, dan interaksi dengan pelanggan, serta mengumpulkan feedback melalui survei online. Dan yang terakhir ada pembayaran digital dan e-wallet. Menyediakan opsi pembayaran cashless seperti e-wallet, transfer bank, dan kris agar transaksi lebih cepat dan aman. Berikut merupakan analisis bisnis model Canvas restoran plant-based. Dari sisi key partners terdiri dari supplier bahan baku organik dan lokal seperti sayuran, buah, dan kacang-kacangan, petani organik dan komunitas pertanian berkelanjutan, influencer atau food blogger vegan untuk promosi, platform pengiriman makanan seperti GoFood, GrabFood, dan Shopee Food, mitra bisnis untuk pengelolaan sampah dan daur ulang. Untuk key activities, restoran melakukan pengadaan dan pengolahan bahan makanan berkualitas tinggi, pembuatan menu yang inovatif dan sehat, pemasaran digital melalui media sosial dan website, edukasi pelanggan tentang
manfaat makanan plant-based, kerjasama dengan komunitas vegan dan gaya hidup sehat. Value value proposition yang ditawarkan meliputi menyediakan makanan sehat dan lezat yang berbasis tumbuhan, alternatif makanan vegan yang berkualitas dengan cita rasa yang tinggi, bahan baku organik dan bebas dari bahan kimia, konsep ramah lingkungan dengan kemasan biodegradable, pengalaman makan yang nyaman dengan suasana yang alami. Untuk membangun customer relationship, restoran berfokus pada memberikan pengalaman pelanggan yang personal dan ramah, program loyalitas, dan diskon untuk pelanggan setia, feedback aktif melalui media sosial dan survei pelanggan, event edukasi dan workshop tentang pola makan vegan. Customer segment terdiri dari vegetarian dan vegan, pekerja kantoran yang mencari makanan sehat, pecinta kuliner yang ingin mencoba makanan alternatif, orang dengan kebutuhan diet khusus seperti bebas gluten, laktosa, dan lain sebagainya. Komunitas yang peduli terhadap lingkungan dan keberlanjutan. Untuk key result, meliputi chef dan tim dapur yang berpengalaman dalam masakan vegan, supplier bahan baku dan organik yang berkualitas, peralatan dapur dan teknologi pengolahan makanan, tim pemasaran digital dan media sosial, lokasi restoran yang strategis dan nyaman. Channel atau saluran distribusi mencakup restoran offline dengan konsep nyaman dan alami, pemesanan online melalui website dan aplikasi pihak ketiga, media sosial seperti Instagram, TikTok, dan Facebook untuk pemasaran, kerjasama dengan komunitas vegan dan event khusus. Sedangkan untuk cost struktur terdiri dari biaya bahan baku organik, biaya operasional restoran seperti sewa tempat, listrik, air, dan gaji karyawan, biaya pemasaran dan promosi digital, investasi dalam teknologi pengolahan makanan, biaya pengelolaan limbah dan daur ulang. Dan yang terakhir ada revenue stream, berasal dari penjualan makanan dan minuman di restoran, layanan pengiriman makanan online, produk kemasan plant-based seperti snack, frozen food, dan minuman sehat, event khusus, workshop, dan kelas memasak vegan, program keanggotaan, dan langganan menu sehat. Dalam analisis SWOT, terdapat beberapa kekuatan atau strength yang dimiliki restoran plant-based, antara lain menggunakan bahan baku organik dan bebas dari bahan kimia, memberikan citra sehat dan alami pada produk, menu yang disajikan bersifat inovatif dan berbasis tanaman, mampu menarik minat dari berbagai segmen konsumen, edukasi yang konsisten kepada pelanggan, serta keterlibatan aktif dengan komunitas vegan turut membangun loyalitas dan kesadaran merek. Kolaborasi dengan food blogger dan influencer memperluas jangkauan pemasaran secara digital. Penerapan konsep ramah lingkungan melalui penggunaan kemasan biodegradable menarik bagi konsumen yang peduli terhadap isu lingkungan. Namun, weakness yang menjadi tantangan yaitu penggunaan bahan baku organik dan proses pengelolaan khusus menimbulkan biaya yang lebih tinggi sehingga memengaruhi harga jual produk. Ketergantungan pada media sosial dan pemasaran digital dapat menjadi kendala bila terjadi perubahan algoritma atau tren. Target pasar yang masih terbatas pada kalangan tertentu seperti vegan atau vegetarian menuntut strategi edukasi tambahan untuk menjangkau audiens yang lebih luas. Operasional restoran memerlukan investasi awal yang cukup besar, terutama dalam aspek sumber daya manusia dan utilitas. Dari sisi opportunities, ada peluang yang besar berkat tren gaya hidup sehat dan konsumsi makanan berbasis tanaman yang terus meningkat, membuka peluang besar yang lebih luas. Kesadaran masyarakat terhadap isu lingkungan dan keberlanjutan memberikan nilai tambah bagi brand yang mengusung prinsip ramah lingkungan. Potensi pengembangan produk makanan berkemasan berbasis tanaman seperti cemilan atau makanan beku menjadi peluang untuk menciptakan aliran pendapatan baru. Kerja sama dengan platform pemesanan makanan online memungkinkan distribusi produk yang lebih mudah dan luas.
Namun trik yang dihadapi yaitu persaingan di industri makanan sehat semakin ketat dengan banyaknya pelaku baru, sehingga menuntut inovasi yang berkelanjutan. Konsumen yang sensitif terhadap harga mungkin kurang tertarik dengan produk premium yang dapat membatasi jangkauan pasar. Perubahan regulasi mengenai label makanan organik dan vegan dapat menambah tantangan administratif. Ketergantungan terhadap pemasok bahan baku organik menjadi potensi risiko apabila terjadi gangguan pada rantai pasokan. Selanjutnya adalah analisis Porter 5 Forces. Yang pertama yaitu rivalry among existing competitors. Cukup tinggi karena banyak restoran plant-based bermunculan sehingga persaingan yang sangat ketat. Restoran non-plant-based juga mulai menawarkan menu vegan dan yang dapat menambah jumlah pesaing. Inovasi menu dan kualitas layanan menjadi kunci agar bisa bersaing dan menarik pelanggan. Yang kedua ada trade of new entrants juga tinggi dikarenakan hambatan masuk relatif rendah sehingga pemain baru mudah masuk ke industri ini. Branding dan kualitas layanan menjadi pembeda utama untuk bertahan. Pendatang baru harus menghadapi tantangan membangun reputasi dan jaringan pemasok yang baik. Yang ketiga ada bargaining power of buyers juga kuat karena banyak pilihan restoran membuat konsumen mudah berpindah jika tidak puas. Konsumen semakin kritis terhadap kualitas, harga, dan pengalaman makan. Ekspektasi tinggi terhadap kualitas makanan dan layanan, terutama di segmen plant-based. Lalu yang keempat ada bargaining powers of suppliers, relatif rendah karena banyak pemasok bahan baku plant-based yang menjadi daya tawar rendah. Ketergantungan pada bahan organik bisa membuat harga menjadi naik. Lalu yang terakhir ada trade of substitute products yang juga tinggi dikarenakan makanan hewani masih menjadi pengganti utama. Banyak alternatif plant-based lain yang mudah dipilih konsumen dan konsumen mudah pindah jika ada produk yang lebih menarik. Demikianlah pemaparan materi mengenai analisis BMC, SWOT, dan Porter 5 Forces pada bisnis restoran plant-based. Semoga analisis ini memberikan gambaran yang jelas tentang potensi, tantangan, dan strategi yang perlu diterapkan untuk menjalankan bisnis ini. Apabila ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja, saya mohon maaf. Terima kasih.